Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Suara dari kelas IF 5C. Nah, saya di sini akan mengerjakan ulangan tengah semester interoperability atau web service. Nah, di sini uh, ujian kita yaitu untuk membuat video tutorial mengenai pembuatan web service dengan menggunakan framework Lumen. Nah, Lumen ini adalah diciptakan oleh pembuat Laravel itu sendiri. Jadi library-nya mirip-mirip, namun Lumen itu lebih ke kecepatan karena ringan. Sebabnya banyak library yang dihapus dari Laravel untuk Lumen ini sendiri itu. Nah, mungkin saya bukan lebih ke tutorial, tapi menjelaskan codingan bagaimana cara membuat project baru menggunakan Lumen, cara membuat koneksi ke database, cara membuat REST API endpoint, yaitu membuat routing, cara membuat REST CRUD, cara mengatur respon API dengan JSON dan XML nantinya, terus cara menghandle validasi dan error setiap inputan, lalu yang terakhir ada cara implementasi authentication atau yang biasa kita sebut login dan register. Seperti itu. Langsung saja kita ke project, bagaimana membuat project baru menggunakan Lumen. Nah, sebenarnya kita tidak usah susah-susah untuk membuat project baru dari Lumen. Kita pergi saja ke Lumen itu sendiri. Ada ya. Kita pergi ke Lumennya, lalu di sini ada Lumen PHP Micro Framework by Laravel. Nah, di sini kita pergi ke dokumentasinya. Lalu ada instalasi di sini. Nah, ini adalah requirement atau persyaratan untuk bisa menginstal Lumen service ini. Nah, ini ada installing Lumen untuk di awalnya. Nah, kita tinggal kopikan ini saja. Lalu pergi ke folder htdocs jika kamu menggunakan SAMPP atau sejenisnya gitu. Di sini saya menggunakan SAMPP. Kita buka terlebih dahulu SAMPP. Nah, seperti ini saja ya untuk penggunaan SAMPP-nya. Karena sebenarnya SAMPP untuk connect ke database sama untuk pengeksekusiannya di Apache. Nah, lalu ke SAMPP-nya. Nah, di sini lupa tadi. Nah, di sini kita akan membuat project baru Laravel. Kita buka CMD. Nah, di sini kita kopikan codingan yang dari Lumen ini. Kita kopikan. Nah, kita copy ke CMD-nya. Kita pastikan. Dan di sini yang terakhir blok tadi itu adalah nama projectnya. Kita setting saja menjadi project Lumen. Nah, di sini dibutuhkan koneksi internet untuk penginstalan project Lumen ini, karena seluruhnya adalah mendownload aplikasi ya dari CMD ini sebenarnya untuk penginstalasiannya. Di sini kita tinggal menunggunya sampai selesai. Nah, downloading tuh. Mendownload itu harus menggunakan koneksi internet. Seperti itu. Nah, berjalan dengan lancar ya, alhamdulillah. Nah, ya, berhasil. Kalau jika seperti ini, maka Lumen Project berhasil diinstal.
seperti itu. Nah, kita kembali lagi folder tadi dan lihat adakah project Lumen. Ternyata ada. Namun saya tidak akan menggunakan project ini karena saya sudah membuat sebelumnya. Nah, yang ini agar tidak lama dan tidak panjang durasi videonya, agar ini juga menghemat kuota-kuota kalian dan menghemat kuota-kuota pemerintah, langsung saja kita akan membuat apa saja di project ini. Nah, langkah-langkah tadi sudah disebutkan ya di awal perkenalan. Di sini kita fokus pada endpoint ini untuk CRUD. Nah, di sini ada metodenya. Yang pertama ada metode get, endpointnya ada uploads. Deskripsinya mendapatkan data yang ada di database. Nah, itu menyambung ke cara yang kedua. Lalu ada metode get upload by ID. Nah, di sini menampilkan upload berdasarkan ID yang ada di database. ID yang dimaksud adalah ID pembuatannya. Seperti itu. Lalu ada metode post. Metode post uploads itu mengirimkan inputan dari postman nantinya ke database ya, sampai masuk ke database. Seperti itu. Yang keempat ada metode put, itu untuk update ya. Jadi untuk update itu harus by ID. Kenapa? Agar semuanya yang diupdate tidak berubah gitu. Secara harfiah atau secara kasarnya kan yang kita input ke database itu atribut-atributnya sama. Nah, otomatis kalau sama nggak bisa dong kita mau ngubah satu nggak by ID gitu. Semuanya nanti keubah kalau by ID. Seperti itu. Lalu ada metode delete. Sama seperti update tadi. Nah, fungsi delete ini selalu by ID. Kalau tidak by ID, nanti database kalian terhapus atau seluruh isi di dalam tabel yang kalian akan buat nanti terhapus seperti itu. Nah, di sini saya contoh kasusnya adalah mengupload, mau itu mengupload file, mengupload curhatan seperti itu, mengupload foto atau mengupload video. Saya mencontohkannya seperti itu. Nah, kita langsung ke langkah awal. Tadi yang nomor 1, cara membuat project baru menggunakan Lumen berhasil. Sekarang cara membuat koneksi ke database. Nah, di sini saya tidak menggunakan MySQL-nya langsung dari SAMPP. Saya menggunakan aplikasi ketiga yaitu HediSQL. Kenapa HediSQL? Karena saya sudah terbiasa menggunakan ini dan lumayan cukup efektif. Seperti itu, mudah digunakan juga. Nah, seperti ini. Database saya itu ada namanya UTS WS atau ulangan tengah semester web service. Saya menamainya seperti itu. Nama itu kita cantumkan di .env-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita ubah nama database-nya sesuai. Database username-nya disesuaikan juga. Dan database password-nya, karena saya tidak menggunakan password, jadi saya tidak menggunakan password. Seperti itu. Nah, lalu poin kedua sudah selesai. Cara mengeceknya bagaimana? Kita lanjut dulu ke poin ketiga ya. Kita ke poin ketiga. Cara membuat REST API endpoint. Membuat routingnya terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke routes ya, lalu ke web PHP seperti ini. Nah, sebentar dulu, ini bekas tadi ya, jadi harus seperti ini pengerjaannya supaya menghemat waktu dan menghemat kuota agan-agan dan sista-sista ya.
kita uncomment terlebih dahulu. Nah, ini adalah routernya atau yang dipanggil nanti di Postman kah atau di webnya. Karena kita memilih untuk cepat ya, kita menggunakan Postman seperti itu. Postman tampilannya seperti ini. Nah, ini bekas tadi juga saya langsung rekaman setelah selesai mengerjakan projectnya. Maaf salah. Nah, kita ke codingannya lagi. Nah, di sini tadi tuh method get itu untuk menampilkan seluruh data. Yang method get uploads ini untuk menampilkan seluruh data. Method post yang uploads ini untuk menginputkan data ke database. Method get ini yang by ID untuk menampilkan salah satu data sesuai ID yang dipanggil. Method put untuk mengupdate sesuai ID yang dipanggil. Method delete untuk menghapus row yang akan di delete sesuai dengan ID-nya, seperti itu. Sini juga saya sudah komen-komenkan. Oh iya, jika yang mau ada source code-nya bisa langsung kontak saya lewat email atau kalian komen saja di bawah ya. Jangan lupa kalau suka di like dan subscribe ya. Atau kalau tidak suka di dislike aja, tidak apa-apa. Seperti itu. Poin ketiga sudah beres ternyata. Nah, lanjutkan lagi ke semangat. Ayo, cara membuat REST-CRUD atau create, update, read, delete. Itu untuk membuat, untuk mengupdate, untuk membaca data dan menghapus data. Seperti itu. Nah, kita ke codingannya lagi. Untuk membuat REST-CRUD itu kita harus membuat model terlebih dahulu. Model itu ada di app. Lalu kita pergi ke model. Nah, di sini kalian membuat file yang mirip-mirip seperti database-nya. Nah, seperti ini. Saya juga membuatnya uploads dan uploader. Kenapa di database-nya menggunakan huruf S? Karena sesuai bahasa Inggris ya. Kalau upload kan itu satu, uploads itu banyak. Nah, di database itu pasti banyak dong datanya. Jadi nggak mungkin untuk upload saja datanya satu. Bikin tabel baru, upload 1, upload 2, upload 3, ribet. Mending gini aja langsung gitu. Jadi pakai uploads. Nah, untuk pemodelan, karena untuk menginput data itu satu-satu, nggak langsung 10 dong. Seperti itu. Kecuali ya menggunakan SAMPP, menggunakan MySQL-nya langsung dari SAMPP melalui phpMyAdmin ya, kalau tidak salah. Itu bisa langsung mengupload 10 atau lebih gitu jika ada datanya, seperti itu. Nah, di sini dalam modelnya, di dalam upload itu sendiri kita mengisi bagian apa yang bisa diisi gitu. Untuk ID kan kita menggunakan auto increment. Di sini juga saya menggunakannya di migration untuk membuat tabel-tabel itu sendiri. Nah, seperti ini. Membuat tabelnya tuh dengan cara PHP artisan make migration benar, make migration, lalu nama tabelnya apa, seperti itu. Nah, jika saya di sini berarti begini. Nah, seperti itu ya. Ini yang saya gunakan. Kurang S. Nah, di sini tinggal di enter saja, seperti itu. Nanti terbuat filenya secara otomatis. Namun untuk pengisian isinya ini tidak secara langsung ya. Kalian bisa
mengeceknya di Laravel, karena di Lumen itu memang hanya untuk instalasi saja, namun dokumentasinya di Laravel cukup sama seperti itu. Nah, saya berarti menyantumkan tabel ini dengan atribut judul atribut ID ya, maaf, judul, lalu ada rasa, jenis, isi, kondisi, bagikan, uploader ID sama hari ya. Nah, lalu timestamp untuk mengetahui dibuatnya itu kapan, diupdate-nya itu kapan, seperti itu. Nah, balik lagi ke apa model ya, modelnya. Di sini juga kita cantumkan untuk atributnya seperti judul, rasa, sampai hari. Kenapa ID dan create add atau update add itu tidak kita masukkan? Karena mereka sudah diisi otomatis, terutama yang ID kan udah auto increment tuh. Lalu kenapa timestamp kan nggak auto increment? Di sini kita gunakan public timestamp true untuk mengupdate field create add atau update add secara otomatis seperti itu. Nah, lanjut lagi ke controller, berarti ya sudah beres di models. Kita masuk ke controller. Nah, di sini juga di controller. Maaf ya, jangan pacar laptop di sini. Nah, seperti ini ya. Agak berantakan soalnya banyak yang di komen. Ya, saya akan jelaskan satu-satu ya, mulai dari indeks terlebih dahulu seperti itu. Nah, kita komen dulu yang ada validasinya. Ini step terakhir. Saya benar-benar langsung record setelah beres ini ya. Jadi gak sempat untuk merapihkannya kembali. Nah, biar kalian tahu aja posisinya di mana nanti ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Di function index, yaitu nanti kita akan menampilkan data, semua data yang ada di database seperti itu. Nah, kita di sini menginputkan codingan seperti ini, yaitu uploads. Di sini database-nya dan order by ID seperti itu. Nah, lalu outputnya, nah ini outputnya ini untuk menampilkan tadi database tadi ya, dan di return hasilnya itu menjadi bentuk JSON. Nah, JSON dan isinya yang diupload ini. Nah, kita langsung coba saja di Postman ya. Kita ke Postman. Nah, di sini juga saya sudah membuat menyusun metode-metodenya. Yang pertama ada ini tadi, metode index. Metode index lagi, function index. Nah, di sini tadi untuk memanggil seluruh database yang ada di seluruh data yang ada di database. Seperti itu, mohon maaf. Nah, apakah error atau tidak? Tentu saja error. Kenapa? Karena kita belum dinyalakan servernya. Seperti itu. Nah, ini hapus saja. Kita untuk menyalakan servernya yaitu ada php-s localhost 8000-t public seperti ini. Nah, di device saya untuk localhostnya 8000. Ada juga kasus yang misalnya beda gitu servernya tuh, ada yang 8008, ada yang 5000, ada yang 4000 seperti itu. Nah, kita ke Postman. Nah, di sini kita coba lagi error atau tidak. Nah, tidak error, jadi terpanggil ya semuanya, semua data-datanya di sini. Nah, diurutkan juga by ID ya, dari
yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini ID 1 udah ada, 2, 3, 5. Kenapa yang 4 nggak ada? Karena memang di database-nya ID yang keempat itu tidak ada. Seperti itu. Mungkin saya hapus atau apa. Nah gitu, karena ini auto increment, jadi nomornya tuh tidak kembali lagi ke 4 si 5 ini. Jadi langsung saja tabrak. Nah, langsung ke codingan lagi. Untuk memunculkan database sudah, berarti artinya sudah terkoneksi pada database. Seperti itu. Lalu kita untuk ini, nah store ini untuk mengcreate suatu data. Kita uncomment yang ini dan kita komen yang ini yang ada validationnya, agar tidak terjadi error ya dan penumpukan. Biasanya error sih kalau tidak di komen seperti itu. Kita coba lagi yang ini di postman ya, kenapa ke database. Nah, kita menggunakan metodenya yang post itu, upload kan. Nah, seperti ini. Kita isi dulu ininya ya, kita bebas aja ininya, maaf apa gitu. Nah, ini sebaik yang di sini sebaiknya apa yang ada dituliskan kondisi-kondisinya tadi di database. Misalnya kan saya menginputkannya tuh senang, marah, bingung, sedih, suka, seperti itu ya kalau nggak salah, dan sih. Kita lihat saja tuh. Nah, senang, sedih, marah, bingung, peduli, suka. Kalau tidak diisi, defaultnya itu senang gitu. Kalau tidak diisi. Nah, lalu ada jenis ya, jenisnya itu curhat. Curhat itu kayak update status, itu foto, video. Nah, lalu kondisi tersimpan atau terkirim, untuk bagikan untuk sendiri atau pada teman atau ke umum gitu. Seperti itu untuk kondisinya. Kita ini isi aja suka. Nah, kita send saja. Nah, berhasil ya. Nah, seperti ini kalau berhasil, ID-nya bertambah jadi 8. 7 sama 6 saya hapus tadi untuk mencoba delete ya, metode delete. Nah, kita cek di database apakah masuk atau tidak. Boom, masuk. Nah, ini kan ini judul tadi, rasanya apa, suka, jenisnya curhat. Apa yang Anda pikirkan hari ini itu isinya. Kondisinya terkirim, bagikannya untuk umum, uploader ID-nya 3. Seperti itu di hari Senin. Ini tanggal pembuatan kita jam 12 ya, ini tepat jam 12.
jam 12 tuh, jam 12. Nah, lalu kita setelah beres di create ya, story itu fungsi create, kita masuk ke fungsi update. Nah, dikit lagi nih beres CRUD-nya. Kita komen yang ini, bukan, ini show kita. Nanti habis update kita show seperti itu. Berurutan aja ya. Kita komen validasinya seperti itu. Lalu uncomment yang ini seperti itu. Nah, ya betul berarti yang ini untuk yang awal ya. Untuk yang awal kita coba langsung di Postman ya. Berarti put untuk uploadnya. Berarti saya salah ya tadi teman-teman, maaf. Harusnya di sini itu bukan udah kan. Salah tuh kan. Tidak fokus, maaf. Udah berarti beres. Udah benar ya, udah sesuai juga. Nah, kita unchecklist dulu ini. Kita ke body Kerau. Sebenarnya di sini mau di mana saja menginputannya sama aja ya. Di sini karena udah ada ini, kita pakai ini saja. Tuh. Nah, kita akan mengupdate yang kolom berarti yang baris ke-8. Tepatnya yang mempunyai ID 8. Nah, ini judulnya saya isi dulu sebentar. Sebentar, ada yang error, tidak terkirim di sini. Berarti kita harus ngisinya di form data ya teman-teman. Aduh, agar lebih cepat kita ngisinya di sini aja. Kalau kita ini sini, di sini, agar ada atributnya. Jadi kita tinggal isi seperti itu. Ininya ganti sama 8. Kita ganti ininya, metodenya menjadi put ya. Kita isi ulang. Ternyata tidak bisa yang isi demasnya saja ya. Wah, kayaknya salah. Nah, ininya belum ke ini atuh. Masih ke komen responnya. Jadi nggak muncul. Maaf banget. Nah, sekali lagi. Sudah teman-teman terupdate. Maaf. Saya tidak ngelihat tadi responnya udah ke uncomment atau belum. Nah, seperti ini tampilan yang sudah terupdate. Nah,
Seperti itu. Mari kita lihat lagi ke sini, apakah bisa atau tidak. Oh, bisa ya teman-teman ya, harusnya bisa seperti ini gitu. Kaget gak? Kaget gak? Kaget dong. Nah, kita ke fungsi show ya. Kaget saya, kenapa tidak bisa, taunya salah. Kita komen dulu, lalu kita uncomment yang awal seperti ini. Kita lanjut ke sini, berarti tadi untuk show ya, berarti untuk menunjukkan salah satu data di database, maka kita menggunakan by ID ya untuk memanggilnya sesuai ID yang dibuat. Tadi ID yang kita baru saja kita buatkan yaitu ada di 8. Apakah di 8 ini akan muncul atau tidak? Udah muncul. Sekarang mah responnya tidak saya komen, saya udah lihat tadi. Ya berhasil ya, kalau seperti ini berhasil. Kita ke fungsi delete, kita buka lagi yang awalnya di fungsi delete. Mana ya, saya bingung. Nah ini kita uncomment, yang bawahnya kita uncomment. Di sini ya, berarti di sini. Error, ada error? Tidak, berarti sudah ya, aman. Harusnya aman. Kita delete yang 8. Seperti itu. Kita kirim. Berhasil. Penghapusan berhasil. Nah, upload ID-nya berarti yang nomor 8. Benar, yang 8 terhapus. Seperti itu. Kita lihat ke database apakah terhapus atau tidak. Tidak ada. Berarti kalau kita input lagi nanti ID-nya nomor 9 gitu. Seperti itu. Nah, kita ke codingan lagi. Oh, CRUD kita berhasil membereskannya teman-teman. Wih, applause buat kalian yang telah menyimak. Nah, berarti kita lanjut ke poin berikutnya. Di poin berikutnya ada cara mengatur respon API dengan XML dan JSON. Dari awal kita memunculkannya kan dengan JSON. Nah, sekarang harus ada berarti harus bisa ya. Harus bisa menampilkan data secara XML. Seperti itu. Kita langsung saja ke controllernya. Kita komen lagi di sini dan uncomment yang bawahnya. Nah, ini menggunakan subheader seperti itu. Dan kalau ada kelanjutannya menggunakan content type ya, agar bisa menjadi XML formatnya. Nah, saya jelaskan dulu bagaimana caranya ini bekerja. Nanti di Postman kita inputkan ini pada header. Kan ini kan header tuh, subheader. Kondisinya ini di Postman, mana Postman? Nah, di sini tuh. Kita ke ini dulu aja. Nah, di header di sini ada key-nya, ada value. Nah, kita masukkan key-nya itu acap asap ya. Di header, tepatnya di header, benar. Lalu di value-nya tuh kita masukkan ini untuk pengondisiannya agar melanjutkan si
apa kondisinya, kondisi yang di bawah. Jadi yang dijalankan codingannya itu apa gitu. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, yang persyaratan awal, kondisi awal, maka muncullah respon seperti ini. Kita buktikan. Nah, saya tidak menceklis ya untuk speedernya. Kita eksekusi aja. Nah, ini yang akan keluar jika tidak menggunakan speedernya. Seperti itu. Nah, kita lanjut aja. Di sini kemudian ada jika benar ya ini speedernya itu value-nya application JSON, maka yang di return itu hasilnya akan berbentuk JSON. Jika kita ngambilnya XML, maka inputannya adalah XML seperti ini, return as XML seperti itu. Mari kita coba ya, karena tadi kita langsung terus aja isi tampilannya tuh yang JSON, kita langsung aja yang XML. Nah seperti ini tampilan kalau kalian menggunakan XML di speedernya. Mirip seperti tag-tag HTML ya, seperti ini. Cuman tagnya itu berisikan atribut-atribut yang kita inputkan, seperti itu. Nah, kita lanjut ke kemana ya? Sama soalnya tuh. Oke lah, kita lakuin aja semuanya di database ini, di controller ini, untuk memunculkannya secara XML. Yo, kita cek terlebih dahulu. Ini untuk create ya. Sebentar. Takutnya tadi karena di sini tadi returnnya itu nggak muncul. Di sini entah diupdate ya. Maaf lupa. Nah, kita di sini komen lagi agar kita nanti semua coba semua langsung ya. Ini komen. Di sini juga kita ini komen dulu. Bawahnya kita uncomment. Bukan yang ini. Ini adalah validation ya. Kita uncomment yang ini. Lo kaget gitu kan? Nanti nggak bisa. Tabnya error di sana. Kalau misalnya tadi lupa. Kemudian di sini kita buka komenannya. Ya gitu. Tadi sebenarnya ada yang terlewat ya dari yang XML ini. Nah di sini untuk tag yang pertama, ini tag yang kedua, seperti itu. Nah di sini untuk memunculkan atribut-atribut tadi ya. Kenapa ini memasukkan ID, create add sama update add? Kenapa nggak muncul sendiri gitu? Karena di XML ini perlu tag untuk memunculkannya tuh. Jadi nggak bisa langsung kayak tadi di JSON ya, seperti itu. Nah kita langsung coba sebentar dulu, kita cek dulu ya. Kita langsung coba saja, let's go. Nah
pertama kita udahkan yang ini. Nah, udah tuh, udah kita upload. Di sininya kita checklist yang XML-nya. Kita upload sama aja ya yang tadi isinya mah. Berhasil. Ternyata error. Kenapa error? Karena di sini metodenya salah, harusnya post. Seperti itu. Jangan panik. Biasakan dulu membaca error. Kalau error itu ya 9 tuh. Soalnya yang 8 tadi kita hapus. Gitu. Nah, seperti itu untuk yang create ya. Nah, untuk yang create, lalu kita yang show by ID. Ininya 9, kita ke header, kita buka checklistnya. Untuk XML, kalau nggak salah ini harus 2 nih. Kalau 1 itu masih tetap JSON. Oh, udah langsung XML. Seperti itu. Mari kita lihat lagi pengkondisian yang dimana harus membutuhkan content type. Seperti itu. Di sini delete. Nah, yang membutuhkan content type berarti ada di update. Ya, update harus membutuhkan 2 header, itu sub header dan content type header. Seperti itu. Berhasil. Yang show by ID ya, read tepatnya, jadi CRUD kan. Kita update yang 9 menjadi seperti ini lagi. Kita ke header dulu, kita checklist. Kalau nggak di checklist itu maka kan muncul seperti ini biasanya, unsupported media type. Jadi dia tidak tahu apa yang diketikkan ya. Harus ada content type. Dia tuh inputannya berjenis apa. Nah, akan muncul ya seperti itu. Nah, ini udah terupdate tuh tadi. Semoga bisa ke update sik tahu bapak-bapak ya, seperti itu. Lanjut lagi ke udah update apa, CRUD delete berarti tuh kan. Kalau ngoding satu-satu main itu butuh waktu 4 jam. Saya ngerjakan tugasnya 4 jam. Curhat. Kita panggilannya dengan XML. Yang hapus kita ID-nya yang nomor 9. Kita hapus. Berhasil terhapus teman-teman. Kasih aplaus buat kalian yang menyimak. Jadi 9, penghapusan berhasil. Nah, poin yang ini sudah beres ya. Kita lanjut ke cara handle validasi dan error. Nah, di sini kita tidak menginputkan apa-apa. Sebenarnya menginputkan untuk ngecek error tentunya, untuk ngecek validasinya nyala atau tidak. Dan untuk ngecek error juga sebenarnya. Pakai errornya itu benar atau enggak. Seperti itu. Langsung saja ya. Kita tetap di controller. Kita buka yang validasinya, kita komen dulu yang ini supaya tidak bingung ya nanti harus mulai gimana-gimananya. Nah,
berarti ini validasi. Sebenarnya yang di indeks itu gak punya validasi, soalnya apa yang mau divalidasi, coba kayak gitu. Di sini yang di indeks ini itu untuk menyusun datanya supaya memunculkan dua data, lalu bisa ke menu selanjutnya untuk melihat data selanjutnya, seperti itu. Nah, kita coba dulu yang ini. Kita ke postman, kita ke get lagi, ke get uploads, kita centang dulu yang XML nya, kita panggil apakah berhasil atau tidak. Nah, berhasil. Berbeda dengan yang tadi. Nah, di sini ada ini untuk melihat data selanjutnya. Kita kopikan saja link yang ini untuk kita panggil di sini. Nah, apakah muncul data yang selanjutnya? Muncul ternyata. Karena datanya ada 4, berarti otomatis halaman yang dia punya itu cuma 2 gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang tidak perlu kita lihat. Tadi di listnya itu kan banyak yang nggak kita butuhkan gitu, seperti itu. Nah, jadi dipersingkat lagi jadi seperti ini. Lalu itu sudah, kita ke acara intinya, validasi ya. Di sini komen dulu lagi. Di sini sampai mana ya? Sampai beres dong, sampai sini. Nah, saya jelaskan dulu ya yang pertama, dan lagi-lagi selanjutnya sama saja cara pembuatannya, seperti itu. Astagfirullah. Ya begitu tadi ya, maaf, angin pintunya kebuka tadi. Input request A, berarti ini semua ya, semua yang diinputkan. Nah, di sini ada validation rules. Apa itu validation rules? Artinya yaitu peraturan validasi atau peraturan untuk dikonfirmasi datanya atau inputannya. Tetap harus ada atribut yang kita input. Nah, di sini inputan itu membutuhkan apa saja gitu. Di sini saya mendeklarasikan judul itu minimum mempunyai 5 karakter, seperti itu. Yang rasa harus yang ada dari selectnya tadi, harus ada senang, sedih, marah, bingung, peduli, suka. Nggak ada yang lain-lain, nggak ada cinta, nggak ada benci, nggak ada apalah itu. Lalu jenisnya harus ada curhat, foto, video, terus isi minimal 10 karakter. Kondisi harus tersimpan atau terkirim. Bagikannya sendiri, teman, atau umum. Uploader ID itu yang berdasarkan ID uploader. Cuman di sini kita harus berarti harus menginputkan bukan harus menginputkan, berarti harus membuat data uploader dulu. Kita membuat lagi migrationnya untuk uploader ini, seperti ini. Nah, ini create uploader table. Nah, kalau di database-nya namanya itu uploader yang saya buat. Nah, ini adalah isi tabelnya, seperti itu. Nah, lalu kita insert dulu satu row di sini. Apa saja, gimana saja, yang penting terinputkan dan ada ID-nya. Gitu, itu aman. Nah, kalau lupa atau gimana, bisa mundurkan lagi videonya ke awal-awal, atau ada timestamp-nya di bawah ya nanti.
saya akan buatkan agar kalian tidak jauh-jauh nge-scroll waktunya seperti itu. Nah, berarti beres tuh. Kalau apa untuk oh iya, untuk memasukkan data tabelnya ke database itu dengan PHP Artisan Migrate aja ya. Gitu. Atau bisa baca-baca tadi di dokumentasi Laravel karena sama gitu. Nah, ini ada tadi ID-nya ada 1, 2 dan 3 seperti itu. Di hari minimal 2 karakter. Validatornya yaitu berarti kita masukkan validator untuk membuat inputan, dan validation rules itu apakah sudah benar atau tidak. Jika salah kita munculkan error, jika benar create input ya, berarti inputannya kita kirimkan ke database dengan response JSON. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk yang selanjutnya sama ya. Nah, ini nggak perlu untuk show, nggak perlu validasi. Untuk apa divalidasi ya? Untuk memunculkan data saja perlu validasi. Jangan seperti itu. Ini kita komen yang atasnya, yang ini yang validasi kita komen. Nah, lalu yang delete nggak perlu dikonfirmasi ya kalau ngedelete mah. Seperti itu. Nah, udah, berarti untuk yang validasi ini hanya membutuhkan di create dan update saja. Seperti itu. Lalu kita ini saya takut belum ke-record atau enggak ya. Baiklah, lanjut saja. Maaf, kita coba satu saja ya, atau mau langsung semua. Nah, kalau tidak ada error saya lanjut. Kalau ada error kita coba buktikan dua-duanya. Seperti itu. Kita coba untuk membuat terlebih dahulu. Ini udah. Nah, kita ngecek dulu validasinya. Ininya kita ganti kosong dulu. Kita ganti kosong, kita kirimkan. Nah, ini errornya nih. Bukan error tapi ya peringatan dari validasi. Aman. Tuh. Karena atribut judul ini membutuhkan inputan ya, bawahnya juga sama, membutuhkan inputan semua. Kita isi tidak sesuai dengan validasinya. Yang hari kenapa berhasil? Karena minimum karakter yang diinputkan adalah 2, sedangkan ini adalah 4, seperti itu. Nah, tuh, the judul must be at least 5 characters. Katanya judul harus ada 5 karakter, yang saya inputkan 4. The selected rasa is invalid, katanya pemilihan kita dalam kategori atau isi dari rasa itu sendiri
nggak ada atau tidak sesuai, valid. Ini harus 10 isi, jenis tidak ada, kondisi tidak ada, pengondisiannya bagikan juga tidak ada, uploader tidak ada juga, karena di upload ini adanya 1, 2, sama 3. Kita coba 4. No, tidak ada. Kita coba 3, nggak ada juga, karena yang saya isi bukan user. Ya user, uploader ya. 4. Tuh tidak ada, tetap 3. Oh udah tuh, hilang tuh yang si uploader, karena ada si ID yang ketiga. Kita masukkannya ID yang ke 3 aja. Udah, kita upload lagi ya, sebentar. Berhasil ya, validasinya berfungsi. Jadi kita tidak mencoba yang update seperti itu, karena ya gimana ya, untuk mempersingkat waktu atau untuk menghemat kuota kalian juga, saya membuat video ini dengan sesingkat-singkat dan sepadat-padatnya dan sejelas-jelasnya seperti itu. Nah, berarti poin yang validasi belum selesai. Kita belum mengerti errornya, karena dalam error ini masih berbentuk HTML gitu ya. Kita coba panggil data yang ke-20. Nah, masih bisa dilihat seperti ini. Kalau masih bisa dilihat seperti ini, gawat, bisa-bisa nanti diretas ya. Harusnya kita jangan memunculkan error yang jelas. Jangan seperti itu. Kenapa di sini error? Karena data yang 20 itu belum ada ya. Not found exception. Nah, itu. Kita langsung saja untuk menghandle errornya agar tidak diretas oleh hacker ya. Gaya. Yang kecil-kecilan gini diretas hacker mah kasihan. Letaknya ada di mana error itu? Ada di exception handler. Nah, di sini untuk menghandle error-error itu. Nah, kita langsung saja di sini, lalu kita buka errornya. Salah. Masuk saja. Nah, ini abaikan saja ya, ini mah cuman warning dari get respon, senang nggak ada. Langsung lanjut ke errornya. Nah, di sini errornya berubah atau tidak? Masih belum. Nah, berarti ada yang salah di sini ya. Kita belum mengubah env-nya. Karena ini tuh harus dipaskan dulu.
berhasil untuk errornya. Harus seperti ini. Tapi saya tidak menggunakan yang seperti ini. Nanti kalau ada error-error lagi, saya bingung. Harus memperbaikinya di mana seperti itu. Kita ke sini lagi, kita terukan lagi. Di sini juga kita komenkan lagi, buka lagi yang atas. Supaya mudah lihat errornya gitu. Tapi kalau di publish, kalian harus menggunakan error itu. Gitu ya. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu untuk mengidentifikasi login ya, kalau nggak salah authentication. Nah itu langsung saja di sini, yaitu tadi harus membuat uploader dulu. Nah seperti itu, udah uploader, kita membuat modelnya. Nah seperti ini, saya menggunakan JWT out ya, untuk mengencrypt passwordnya dan mengamankan juga data-data yang ada di dalam seperti itu. Nah untuk instalasi JWT sendiri, yang pertama ada composer require timon/jwt -out .2 Nah setelah berhasil, kita jangan langsung dulu ke PHP Artisan JWT Secret. Kita ke composer JSON dulu. Di sini apakah udah muncul atau belum timon outnya, JWT outnya develop. Yang saya muncul develop, atau ada juga yang muncul versinya versi 1 ke atas gitu. Kalau seperti itu sebenarnya sama aja gitu, nggak ada bedanya. Lalu kita buat config terlebih dahulu. Kita membuat folder config dan isinya itu adalah out di sini adalah ini isinya seperti itu, dan masukkan lagi uploader, providernya uploader. Di sini juga masukin model uploadernya. Nah lalu sehabis itu kita membuat controllernya seperti biasa, karena untuk register ya, tentunya register dan login. Kita masuk ke uploader. Nah ini yang tadi codingannya itu kan menggunakan validasi. Memang harus menggunakan validasi ya untuk registrasi itu, supaya sesuai lah di database-nya tuh, enggak acak-acakan. Nah langsung saja kita coba. Berarti kalau mau mencoba, kita harus membuka dulu ini. Di sininya ganti menggunakan yang authentication. Nah ini, ininya belum. Nah sudah, tinggal kita coba. Nah kita coba langsung di Postman. Kita ke authentication, login, register dulu deh. Nah ini saya menyebutkan dalam kondisi salah ya. Nah kita coba dulu. Email harus merupakan email address. Password tidak sesuai. Nah karena ini password confirmation dan ini passwordnya. Kenapa seperti itu? Di uploader controllernya membutuhkan suatu konfirmasi ya, passwordnya itu harus sama. Nah ini dia, membutuhkan password. Di sini juga passwordnya juga butuh konfirmat tuh, harus sesuai. Jadi password yang ini dibutuhkan itu harus sama dalam konfirmasinya. Nah di sini juga kita dalam username itu string gitu data type-nya. Untuk gender yaitu tadi harus male, female, atau gak mau isi koder aja atau lain-lain. Tuh, email. Tuh, unique uploader harus email dan unique.
nggak boleh sama dengan yang lain. Kalau sama error gitu. Password confirmed yang tadi saya jelaskan ya, seperti itu. Kita ke Postman lagi, lalu kita ubah ininya, karena ini udah ada username-nya, kita ganti dengan John Doe saja. Male ya, benar. Kalau Janedo itu female. Terus ada banyak, itu khusus untuk orang-orang yang tidak diketahui, terutama jasad ya. Jando. Nah, passwordnya 123 8 saja, seperti itu. Lalu kita insertkan. Berhasil. Nah, ID-nya nambah lagi 4 tuh. Bisa tadi di validationnya untuk menginputkan ID yang bukan ID yang 4 ya. Menginputkan ID 4 karena sudah ada isinya. Kita login menggunakan Jondo. Jika berhasil, maka akan muncul token seperti ini. Nah, jika misalnya gagal, maka tidak terdaftar. Unauthorized, tidak terdaftar. Loh. Nah, login kembali. Nah, seperti ini. Token type-nya berupa barrier ya, dan ada kedaluarsanya. Ini dia kedaluarsanya. Lalu kita coba panggil tanpa masukkan barrier kodenya, maka tidak bisa diakses dong. Nah, kita harus cek dulu authorization-nya. Barrier tokennya kita ganti dengan yang baru karena yang dulu sudah expires. Kita coba. Berhasil. Sama pengaplikasiannya dengan yang lain juga. Saya buktikan untuk memanggil by ID ya. Nah, kita panggil saja yang ada. Jangan yang tidak ada ya. Kita buka barriernya, ganti dengan token yang terbaru. Kita panggil. Seperti itu. Kenapa ini XML? Soalnya ini application-nya berupa XML. Kita ubah ke JSON aja lagi. Nah, seperti itu. Nah, jika bingung dalam penginstalasian JWT out-nya, kalian bisa cek website resminya di JWT ya. JWT out di sini. Nah, di sini dokumentasinya untuk menginstal JWT sudah cukup bagi saya tentunya. Seperti itu. Dan tentunya saya jelaskan kembali untuk penginstalan JWT, yaitu tadi ke CMD untuk JWT install untuk penginstalan JWT. Lalu kita ke Bootstrap app. Di sini kita buka yang root middleware-nya untuk membuka proses autentifikasi. Nah, lalu kita buka juga out service provider-nya. Lalu tambahkan ini Daemon JWT out provider Lumen service provider. Kenapa harus ditambahkan? Karena ini dimasukkan ke dalam JWT subject. Nah, di sini untuk tadi pengambilan tokennya seperti itu. Nah, cek lagi, bukan cek lagi, maksudnya ke
CMD lalu ketikkan PHP Artisan JWT Secret. Nanti kalian mempunyai kodenya tersendiri akan muncul di ENP seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya dalam penyampaian, karena saya juga masih belajar juga. Tentunya tidak ada salah dan tidak ada yang benar dalam belajar. Maksudnya bukan tidak ada yang salah, tapi belajar itu selalu benar. Yang salah itu yang tidak mau belajar, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk motivasi terakhirnya. Sekian dari saya. Mohon maaf lagi bila ada kesalahan atau penyampaian saya yang terlalu kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suko Suara undur diri.